Pasar saham masih banyak bergerak karena pengaruh global, tapi para pelaku bisnis menilai faktor internal tak kurang besar pengaruhnya terhadap pasar. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh investor? Berikut ini analisis indeks harga saham gabungan dari Michael Steven, Presiden Direktur Kresnagraha Sekurindo. Memang Indonesia ini juga terpengaruh oleh situasi daripada domestiknya. Situasi politis maupun situasi perekonomian gitu loh. Situasi politis kan kita bisa tahu sejak pemilu selesai, pengangkatan presiden yang baru, itu kan ada masalah Kapolri yang sudah selesai. Ya, kemudian tahu-taunya ada diikuti dengan masalah perekonomian yang sementara ini persepsi dari pasar diperlukan adanya suatu reshuffle daripada kabinet ya. Nah ini yang mungkin masalah fundamental perekonomian kita yang mungkin kita perlu perbaiki. Memang sentimen pasar yang lagi bearish, lagi negatif begini karena pertama tadi saya katakan karena situasi global ditambah dengan situasi lokal kita yang kurang baik ya secara fundamental, penurunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi itu tentunya harus diikuti atau bisa di reverse dengan sesuatu yang cukup drastis juga sebenarnya, ya kan? Ini kan investment mood, kita bicarakan investasi kan ada moodnya ya. Ya moodnya ini harus dirubah gitu loh, ya kan? Bahwa pemerintah kita memang sangat berbeda dan sangat market friendly, sangat business friendly, yaitu misalnya dengan memberikan insentif atau stimulus-stimulus yang menarik. Selama ini kita bicarakan perpajakan dari cara yang tradisional ya. Tapi mungkin kita juga harus berpikir bagaimana caranya kita melakukan paradigma yang berbeda. Contohnya kayak di Singapura. Di Singapura itu kalau yang namanya mereka pengen menggalakkan supaya Singapura terkenal dengan perusahaannya selalu berinvestasi dengan teknologi yang terbaru. Jadi kalau kita berinvestasi teknologi, katakanlah beli komputer yang baru, beli software yang baru, itu diganti 60%. Subsidi 60% sama pemerintah Singapura. Ya memang ini memprediksi indeks sampai akhir tahun ini sulit karena banyak hal-hal di luar perkiraan gitu loh, di luar jangkauan kita untuk memprediksinya karena kan ada faktor politisnya yang kita nggak bisa tahu juga gitu loh. Jadi apa faktor politisnya? Pada waktu nanti reshuffle kabinet apakah ada terjadi gejolak politik? Itu kan harus kita pikirkan. Jadi itu yang susah ditebak gitu loh. Kalau kita bicara hanya ekonomi saja kita bisa tebak, tapi kalau udah campur politik dan sebagainya agak sulit. Di sementara ini saya sih berharap kalau kita bisa kembali saja ke angka sebelumnya itu tertinggi sebelumnya itu 55 dekat situ. Saya kira kita sudah cukup lah untuk melewati tahun-tahun awal pemerintahan baru ini dengan cukup baik. Setiap kali saya ada krisis pasar, saya selalu mengatakan bahwa saatnya kita mengambil keputusan sendiri ya. Artinya kita bisa mengambil keputusan yang benar berdasarkan fakta-fakta di lapangan dan fundamental yang benar. Kayak misalnya 2008 kita hanya ikut-ikutan jual, padahal bisnis kita itu bertumbuh dengan dahsyat. Itu loh fundamentalnya. Nah memang di tahun ini kita tidak bisa mengatakan hal yang sama. Jadi marketnya turun memang karena memang ekonomi kita lagi turun. Jadi diperburuk oleh hal tersebut. Namun menurut saya yakin kita kalau kita bicara dalam jangka panjang atau lebih panjang, harusnya berinvestasi di Indonesia tetap menjanjikan. Ya, tetap menjanjikan. Artinya kalau ada penurunan-penurunan yang dahsyat, penurunan yang besar, itu merupakan suatu peluang. Tapi saya tidak mengatakan apakah setiap kali ada penurunan itu menjadi suatu peluang untuk kita beli. Tapi itu adalah kita harus mengkaji peluang-peluang kita pada saat itu. Dan tentunya kita juga melihat dengan pendanaan yang kita miliki. Seperti apa.